Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa hadana bi hidayatid din wa arsyadana ila thariqin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah 3 bulan kita diuji oleh Allah dalam bencana ini. Bencana itu menjadi ukuran dari kesabaran kita terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 13 dan bertanya kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan coba kamu lihat dirimu masing-masing apa yang akan kamu hadapkan nanti kepada Allah. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha memberitakan terhadap apa yang kalian lakukan. Terhadap masalah ini, apakah kita tetap bersabar dan bersyukur kepada Allah, atau malah sebaliknya mengkufuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita? Kesabaran kita itu menjadi penghapus dari musibah, dari cobaan, penghapus dari dosa yang kita lakukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita dalam hadis riwayat Ahmad dari Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kasrat dzunubul 'abdi falam yakun minal 'amali ma yukaffiruha ibtalahu Allahu bil huzni likaffiraha anhu. Sesungguhnya ketika dosa-dosa hamba itu banyak dan tidak ada amal perbuatan yang dapat menebusnya, maka Allah mencobanya dengan kesedihan, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan. Liyukaffiraha anhu, untuk menghapus dosa-dosa itu. Semoga kesabaran kita menjadi tebusan dari dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Karena Allah sudah bertanya kepada kita, apa yang akan kamu berikan nanti kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita takut pada musibah itu, sebaiknya kita kembali kepada Allah, berujuk kembali, mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu jalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak ibadah dan lebih menggerakkan lagi kedatangan kita ke masjid, menyiarkan masjid. Dalam satu hadis riwayat Al-Baihaqi dari Aisyah dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya, kata Anas, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah, Allah berfirman, inni la'hamu bi ahlil ardi azaban, saya telah bermaksud untuk menurunkan azab kepada hambaku. Fa idza nazartu ila ummari buyuti,
ketika aku melihat kepada orang-orang yang meramaikan rumah-rumahku, yaitu masjid-masjidku, wal mutahabbina fiyya, dan orang-orang yang saling mencintai karena aku, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang bermunajat meminta ampun kepada Allah pada waktu sahur, salaftu anhum, aku palingkan dosa itu dari mereka. Selain usaha lahiriah yang kita lakukan, selayaknya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Hadis qudsi ini menjelaskan pada kita betapa pentingnya kita mendekatkan diri kepada Allah, memakmurkan masjid, melakukan munajat pada malam hari. Dalam hadis lain riwayat Al-Baihaqi pula, Amr bin Maimun Al-Audi, beliau menyatakan, adraktu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tahu sahabat-sahabat Nabi, mereka mengatakan, innal masajida buyutullah fil ardi, masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah di bumi. Wa innahu haqqun 'ala Allah ayyukrima man zarahu fiha, maka hak kewajiban bagi Allah untuk memuliakan orang yang mengunjunginya. Karenanya sekalipun ada bencana semacam ini, tetapi kita tidak menjauh dari Allah. Ketakutan kita kepada Allah adalah dengan mendekatkan diri kepadanya, yaitu antara lain dengan melakukan mengunjungi masjid. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah yang kita lakukan ini menjadi penyebab segera hilangnya musibah ini dan kita kembali dalam keadaan yang sedia kala. Semoga Allah mendengarkan doa kita, mengabulkan permohonan kita, dan menerima amal kita, serta kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.